Kembali lagi ke KLIE Klise Film. Gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa senyum karena senyum membawa keberuntungan. Nah, kali ini film menceritakan tentang seorang pria yang mengambil keputusan jalan hidupnya sebagai seorang pendeta bernama Sang Hyun. Ia penyembuh yang amat dicintai warga sekitar karena memberikan pelayanan kepada para pasien. Ia juga amat dihormati karena kesetiaan dan keyakinannya yang teguh. Tapi sedikit orang tahu bahwa Sang Hyun sesungguhnya dipenuhi keraguan dan kesedihan. Suatu hari dengan tekadnya yang ingin menyelamatkan satu nyawa, ia mengikuti eksperimen berbahaya. Namun kegagalan dari eksperimen itu malah ia divonis mati oleh dokter. Tapi saat transfusi darah berhasil menjalar ke seluruh tubuhnya, ternyata ia hidup kembali. Kehidupan inilah yang merubah segalanya pada diri Sang Hyun. Cerita diawali dari Sang Hyun yang merupakan seorang pendeta dan relawan rumah sakit dengan pelayanan yang baik kepada para pasien. Ia merupakan sosok yang agamis dan senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan. Tak heran jika ia sangat terhormat karena keyakinannya yang tak tergoyahkan. Pada suatu hari Sang Hyun mengunjungi salah satu pasien, sebut saja si Yeon. Sang Hyun selalu memberikan keyakinan kalau pasien ini bisa sembuh dengan baik. Sampai pasien ini meminta Sang Hyun memainkan seruling indahnya. Dengan segera Sang Hyun mengambil serulingnya. Tapi saat sampai di kamar si pasien ini, ternyata si pasien semakin sekarat. Melihat kejadian ini, dengan harapan bisa menyelamatkan satu nyawa, Sang Hyun meminta izin kepada pendeta Noh yang merupakan pendeta tua yang dihormatinya. Ia memutuskan menjadi sukarelawan dalam eksperimen beresiko di Afrika. Walaupun pendeta Noh ragu dengan keputusannya, akan tetapi Sang Hyun bertekad keras untuk mengikuti eksperimen tersebut. Singkat cerita, sesampainya Sang Hyun di lab eksperimen, ia langsung bertemu dengan kepala lab bernama Emmanuel. Profesor Emmanuel menjelaskan kalau eksperimen ini sangat beresiko. Nyawa taruhannya, virus yang ia namai EVI ini sangat berbahaya sekali. Jika tertular, tidak akan ada jalan keluar lagi untuk selamat. Maka dari itu, Profesor Emmanuel meyakinkan Sang Hyun dengan keputusannya sendiri mengikuti eksperimen ini. Hingga tiba saatnya Sang Hyun mulai menjalankan eksperimen ini. Di lab ini dengan penuh doa, Sang Hyun sebenarnya merasa ketakutan. Eksperimen pada hari pertama Sang Hyun belum merasakan efeknya. Saat besok hari tiba, Sang Hyun dan sukarelawan lainnya beraktivitas normal. Sampai hari kedua, virus tersebut sudah menggerogotinya. Kulitnya sudah mulai melepuh. Merasa kalau hari itu adalah hari terakhirnya, Sang Hyun memainkan serulingnya. Saat itu juga ia memuntahkan darah yang banyak hingga pingsan. Sang Hyun dibawa ke ruang medis. Eksperimen tersebut gagal dan Sang Hyun tertular virus mematikan. Ia divonis sudah mati oleh dokter. Tapi anehnya saat darah manusia sudah berjalan di seluruh tubuhnya, ia malah bernafas. Sang Hyun hidup kembali. Setibanya di Korea Selatan, Sang Hyun begitu disambut meriah karena dianggap memiliki karunia kesembuhan yang ajaib. Dari 500 relawan yang terinfeksi, hanya dia satu-satunya yang selamat. Para masyarakat sekitar berbondong-bondong menemuinya. Masyarakat sekitarnya menganggap Sang Hyun bagaikan dewa penyembuh penyakit. Merasa kurang nyaman dengan dirinya, Sang Hyun kemudian menemui pendeta Noh untuk mendapatkan pencerahan. Beberapa hari berjalan, Sang Hyun bisa beraktivitas seperti biasa, menghibur anak-anak, hingga seorang ibu dari teman masa kecilnya datang mengatakan kalau anaknya si Kang Wo mengidap penyakit kanker. Sang Hyun bergegas menemui Kang Wo, teman lamanya di rumah sakit. Sang Hyun mendoakan Kang Wo agar segera sembuh. Tapi di sini juga ada Taeju, istrinya Kang Wo yang kelihatannya tidak peduli dengan suaminya. Kang Wo dan ibunya pun menyuruh Sang Hyun untuk datang 1 minggu sekali ke rumahnya. Saat Sang Hyun di rumah Kang Wo, ia mulai melihat istrinya Kang Wo yaitu Taeju. Sang Hyun malah mulai menyukai Taeju. Hingga keanehan jadi pada Sang Hyun saat ibu Kang Wo mau menyuapinya makanan yang mengatakan kalau ia sangat sensitif karena mencium bau darah. Setibanya Kang Wo, ia datang bersama manajernya dan rekan kerjanya yang lainnya. Saat berkenalan, kelihatan rekan kerja dari Kang Wo sangat menghormati Sang Hyun. Kemudian mereka semua duduk bersama dan mengadakan permainan mahjong. Sang Hyun terus-terusan memandang Taeju. Tapi saat Taeju sedang sibuk-sibuknya beres-beres, tiba-tiba Taeju sangat kesal dengan suaminya. Namun Sang Hyun berniat membantunya.
Saat bangun kembali, berniat ingin menampar Kang Wo suaminya, si Taeju sadar kalau ia harus meredam emosinya. Hingga saat malam tiba, Taeju pergi keluar rumah sendirian dan berlari tanpa alas kaki. Sekarang ke Sang Hyun yang mulai merasakan keanehan pada dirinya. Ia bahkan mendengar semua aktivitas orang-orang yang berada di sekeliling rumahnya. Bahkan ia mampu melihat bakteri terkecil yang ada di kulitnya sendiri. Hal itu membuatnya pusing lalu pingsan. Sementara si Taeju yang sedang berada di kamarnya bersama suaminya yang sedang tertidur pulas, Taeju memiliki hasrat kalau ia sangat ingin menghabisi suaminya. Ia benci dengan keadaan keluarga dari suaminya juga. Sang Hyun yang masih pingsan terlihat kulitnya melepuh terkena sinar matahari. Lalu saat ia tersadar, ia bersembunyi di ruang gelap. Hal itu menyadarkannya kalau eksperimen yang gagal itu sudah mengubahnya menjadi vampir. Pada malam harinya, dengan kondisi seluruh tubuhnya terbungkus perban, Sang Hyun mengunjungi rumah sakit untuk memberikan doa pada pasien yang sekarat karena kecelakaan. Saat itu kelihatan kalau Sang Hyun tidak tahan dengan darah yang keluar dari tubuh pasien. Sang Hyun mencicipi darahnya. Saat rumah sakit sudah sepi, dengan sendirinya Sang Hyun memasuki ruang pasien yang masih koma lalu menghisap darahnya dengan cara ini. Ini ia lakukan karena Sang Hyun tidak mau menghabisi nyawa seseorang. Bahkan dia sangat menyesali kejadian ini. Setelah meminum darah manusia, kulit melepuh akibat virus menghilang dengan cepat. Ini menandakan kalau ia akan selalu ketergantungan pada darah manusia. Dengan penuh penyesalan, ia menceburkan dirinya dari gedung ini, berniat bunuh diri. Tapi vampir tidak bisa mati dengan cara ini. Tengah malam itu juga Taeju sangat tidak nyaman tidur bersama suaminya. Ia keluar kamar dan berlari. Hampir setiap malam Taeju lakukan ini karena ia sangat ingin kabur dari rumah ini. Tanpa disangka, Taeju malah bertemu dengan Sang Hyun. Saat akan berbalik, Taeju diberhentikan oleh Sang Hyun. Saat itu juga Sang Hyun memberikan perhatian terhadap Taeju. Sang Hyun bahkan melihat aliran darahnya Taeju. Sang Hyun yang sangat gelisah akan keadaannya yang berubah menjadi vampir, ia menemui Pendeta Noh, lalu mengungkapkan akan perubahannya ini. Lukanya bisa sembuh dengan cepat. Hanya darah manusia yang bisa menyembuhkannya dari virus, tapi itu sangat ketergantungan selamanya kalau Sang Hyun mau hidup terus. Mengetahui masalah hidup Sang Hyun, Pendeta Noh dengan sukarela memberikan darahnya untuk Sang Hyun agar Sang Hyun pulih kembali. Di hari berikutnya, Sang Hyun berkunjung lagi ke rumah Kang Wo. Taeju terus-terusan memandang Sang Hyun, begitu juga Sang Hyun. Situasi menjadi semakin aneh karena ternyata Taeju juga menyukai Sang Hyun. Hingga saat tengah malam tiba, mereka berdua menjalin cintanya. Tanpa mereka sadari, perselingkuhan ini akan membuat kehidupan mereka menjadi semakin rumit. Mereka harus menyembunyikan perasaan ini saat mereka berkumpul lagi di meja makan. Seusai perjamuan itu, Sang Hyun selalu menceritakan apapun kejadian yang membuatnya gelisah pada Pendeta Noh, guna mendapatkan pencerahan, karena ia berdosa dengan kejadian ini. Beberapa hari berjalan, Taeju mengunjungi Sang Hyun. Sampai malam tiba, mereka bercinta lagi. Saat ini Taeju merasa sangat nyaman dengan Sang Hyun. Tapi kenyamanan itu seketika berubah saat Taeju mengetahui siapa sebenarnya Sang Hyun. Malam itu juga Sang Hyun menemui Taeju di rumahnya karena ia sangat takut kalau Taeju tidak menyukainya lagi. Sang Hyun menjelaskan kalau ia tidak menghabisi seseorang walaupun ia adalah vampir. Bahkan Sang Hyun sempat akan membawa kabur Taeju namun gagal. Akibatnya Sang Hyun keluar dan sangat kesal dengan kejadian yang menimpanya. Hari berikutnya Sang Hyun terus-terusan mencuri darah pasien. Yang ternyata Taeju masih menyukai Sang Hyun. Mereka duduk bersama di malam itu, layaknya orang yang sedang pacaran. Sang Hyun dan Taeju bersenang-senang. Sang Hyun mengajak Taeju terbang. Dengan Sang Hyun, Taeju merasa sangat bahagia. Sang Hyun yang melihat memar di kakinya Taeju, hal itu membuatnya sangat marah karena Taeju mengaku kalau suaminya Kang Wo yang telah menyiksanya. Hal itu membuat Sang Hyun ingin menghabisi Kang Wo. Sang Hyun menemui Pendeta Noh untuk mendapatkan pencerahannya, namun kali ini Pendeta Noh sangat menginginkan darah vampir dari Sang Hyun agar kebutaannya bisa sembuh. Tapi permintaan Pendeta Noh ditolak mentah-mentah oleh Sang Hyun karena dia tahu kalau ini sangat berisiko bagi kehidupan manusia yang lain. Sementara si Taeju selalu ingin keluar saat tengah malam tiba, namun sayangnya ia kesulitan membuka pintu.
Begitu juga Sang Hyun yang selalu mencuri kantong darah untuk ia minum. Taeju yang tidak bisa keluar, ia selalu menyiksa dirinya dengan cara menusuk-nusuk pahanya. Jadi sebenarnya Kang Wo tidak pernah menyiksanya, melainkan itu ia lakukan sendiri. Sang Hyun yang tiba-tiba memasuki kamarnya melihat keadaan Taeju seperti ini. Ia sangat ingin menghabisi Kang Wo, sahabatnya sendiri, karena percaya dengan kebohongan yang dikatakan Taeju terhadap suaminya Kang Wo. Namun kali ini si Taeju malah memberikan rencana pada Sang Hyun untuk menghabisi suaminya si Kang Wo. Tengah malam itu juga si Kang Wo diajak mereka pergi memancing ke danau. Di perahu ini Sang Hyun dan Taeju sudah siap menghabisi Kang Wo. Kang Wo ditenggelamkan. Sang Hyun yang merasa takut dan gelisah akan perbuatannya ini, ia mengunjungi pendeta Noh. Namun di depan gerbang, ia selalu dijaga oleh penduduk sekitar yang mengungsi di sana. Mereka selalu menantikan Sang Hyun. Mereka selalu menganggap Sang Hyun adalah dewa penyembuh karena sebagian besar dari mereka memiliki penyakit. Mereka semua sangat yakin kalau Sang Hyun memiliki keajaiban untuk menyembuhkan mereka. Melihat penghormatan dan penyembahan mereka, Sang Hyun merasa semakin bersalah. Sesampainya Sang Hyun menemui pendeta Noh, ia ceritakan semua pembunuhannya terhadap Kang Wo. Tapi bukannya pencerahan yang ia dapat, pendeta Noh tetap saja meminta darah Sang Hyun karena ia ingin matanya sembuh agar bisa melihat dunia. Tapi saat itu Sang Hyun hanya mengatakan, "Berikan pengampunan, nanti akan kuberikan padamu darahku." Saat diberikan pengampunan, Sang Hyun sudah sekarat. Ketika pendeta Noh mau mencicipi darahnya, tiba-tiba Sang Hyun menusuk Noh lalu menghisap darahnya. Lalu Sang Hyun melempar jasadnya ke danau. Sementara si Taeju masih trauma di rumah sakit, Sang Hyun mengatakan pada teman Kang Wo ini kalau Kang Wo mabuk karena sebotol soju lalu jatuh tenggelam. Sampai tengah malam tiba, Sang Hyun menemui donor darah yaitu seorang wanita. Dan caranya selalu seperti ini karena Sang Hyun tidak mau menghabisi nyawa seseorang. Si Taeju yang seorang diri di kamarnya dengan senang hati ketika suaminya sudah meninggal. Tapi ia malah dihantui oleh perasaannya sendiri. Sang Hyun yang berkunjung ke rumah Kang Wo, ia disambut ibunya Kang Wo dengan penuh marah sampai membuat ibunya Kang Wo stroke, tidak bisa bergerak. Tengah malam tiba, Taeju tidak pernah tidur dengan tenang karena selalu dihantui oleh rasa bersalahnya. Begitu juga dengan Sang Hyun yang selalu diteror saat tidurnya. Mereka tidak bisa tenang karena dihantui Kang Wo. Coba bayangkan sendiri, tidur di kasur yang basah bersama sosok hantu dari kawannya sendiri. Keesokan hari Taeju didatangi oleh rekan kerja Kiwo, sebut saja Cuk. Ternyata Cuk menemui Taeju ada maksud buruk yaitu memperkaso Taeju. Di perjalanan Taeju bertemu dengan Sang Hyun lalu berencana merayakan ulang tahunnya ibu Kiwo. Sesampainya di rumah mereka merayakan ulang tahun ibunya Kiwo yang saat itu sedang stroke, tidak bisa berkata dan bergerak. Saat itu juga Sang Hyun mengetahui kalau sebenarnya Taeju telah berbohong padanya kalau sebenarnya Kiwo tidak pernah menyiksanya. Hal itu membuat Sang Hyun marah besar. Sang Hyun masih berpegang prinsip pada kebenaran. Di rumah itu seketika kepanikan terjadi pada mereka. Arwah Kang Wo selalu menghantui mereka. Bahkan Taeju meminta maaf pada ibunya Kang Wo yang stroke serta mengatakan semuanya. Sang Hyun dan Taeju sudah seperti orang gila yang ketakutan akan perbuatannya. Kemarahan Sang Hyun tidak bisa terbendung lagi. Karena kepanikan yang terjadi, ia mencekik Taeju sampai mati. Merasa menyesal melihat Taeju, orang yang paling ia cintai, mati, Sang Hyun segera memberikan darah vampirnya. Sehingga Taeju bisa hidup kembali. Namun kali ini ia hidup sebagai vampir. Namun apa daya, si Taeju dalam kesehariannya sebagai vampir tidak terkontrol. Ia beraksi membunuh orang karena haus akan darah dengan cara ini. Caranya ini sangatlah mengerikan. Saat bertemu dengan Sang Hyun, sempat terjadi pertengkaran karena Sang Hyun tahu kalau Taeju sudah membunuh seseorang. Taeju tidak bisa menahan dirinya. Ia bahkan lebih senang menghisap darah dengan cara membunuh. Sempat Sang Hyun berhasil menangkap Taeju dan menghajarnya. Karena ia tidak ingin Taeju seperti ini. Ditambah lagi Sang Hyun sangat mencintai Taeju seorang.
Sampai akhirnya Taeju dibawa ke rumah. Ia sekarat karena seharian tidak mendapatkan darah manusia. Lalu Sang Hyun sengaja mendatangkan dokter ke sana, tapi dokter tersebut malah dibunuh oleh Taeju. Sang Hyun yang keluar sebenarnya tidak tahan dengan kelakuan Taeju. Ia juga sangat ingin menghisap darah manusia dengan cara yang sama, namun ia berusaha mengontrol dirinya. Saat itu juga tiba-tiba datanglah semua teman-teman kerja si Kang-woo, dan tentunya mereka semua diajak masuk ke rumah. Seperti biasa mereka bermain mahjong. Terlihat Sang Hyun menyembunyikan kegelisahannya, namun Taeju kelihatan semakin senang saja. Tidak beberapa lama kemudian, Ibu Kiwo memberikan kode menggunakan jarinya. Itu dilihat pertama oleh teman wanita Kang-woo. Serentak semua teman Kang-woo melihatnya. Ibu Kang-woo sebenarnya memberikan petunjuk tentang siapa sebenarnya yang membunuh putranya pada mereka. Setelah salah satu dari teman Kang-woo bertanya, Ibu Kiwo langsung melihat Sang Hyun dan Taeju. Seketika itu juga Sang Hyun keluar dari ruangan itu. Di dalam ruangan itu, Taeju membantai. Semuanya yang ada di sana berlari ketakutan. Suasana menjadi mengerikan. Sang Hyun yang tidak tahan dengan kelakuan Taeju yang tidak terkendali ini, ia mencekiknya. Namun itu tidak merubahnya. Dua orang ini sudah habis dibantai Taeju, lalu dihisap darahnya. Sementara satu wanita ini hampir saja dibantainya juga. Sang Hyun datang dan menyelamatkan wanita ini dengan berpura-pura menghisap darahnya. Seusai kejadian mengerikan tadi, Sang Hyun mengajak Taeju beserta ibunya Kang-woo keluar entah kabur kemana. Sejenak Sang Hyun berhenti dan turun dari mobilnya, yang ternyata ia ke tempat pengungsian orang-orang yang selalu menyembahnya. Di sini Sang Hyun sengaja berpura-pura memperkaso salah satu pengungsi wanita agar ia dibenci oleh semua pengungsi lainnya. Ia tidak mau disembah lagi oleh siapapun. Sesampainya di tempat tujuan, tapi Taeju masih belum mengerti kenapa ia dibawa ke sini. Saat Taeju melihat sekeliling, sama sekali tidak akan ada tempat gelap ketika matahari terbit. Taeju mulai sadar kalau Sang Hyun kesini untuk memusnahkan dirinya dan Taeju. Begitu bersusah payahnya Taeju mengajak Sang Hyun bersembunyi, tapi Sang Hyun tetap dengan tekadnya. Lebih baik ia dan Taeju musnah daripada terus-terusan berbuat jahat, karena haus akan darah. Hingga akhirnya Taeju pasrah dan mereka berdua duduk bersama layaknya pacaran. Namun mereka sadar sebentar lagi mereka akan musnah bersama. Hingga matahari terbit, perlahan tubuh mereka terbakar sampai menjadi abu. Oke sobat film, itulah tadi film yang berjudul Thirst, atau dalam bahasa Indonesianya Haus. Sebenarnya film ini sangat psikis ya, sangat bagus menurut saya. Bahkan sebenarnya ini lebih seram dari film horor. Coba nanti sobat film nonton film aslinya ya. Membuat kita yang menonton serasa ikut juga masuk ke suasananya yang mencekam. Tapi keren banget ya. Tapi film ini recommended sih menurut saya, keren banget. Baik, silahkan di komen-komen ya, bagaimana menurut sobat film ini. Terima kasih telah menyaksikan, bye, sampai ketemu di review selanjutnya.